Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Suka Buku Channel. Channel ini membahas semua hal yang berhubungan dengan buku, mulai dari storybook atau cerita buku, review, pembacaan karya, storytelling, misalnya ya, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan buku. Dan kali ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin tentang A Child Called It, sebuah kisah nyata tentang perjuangan seorang anak bertahan hidup ya. Buku ini bestseller. Buat teman-teman yang belum melihat part satunya bisa cek di deskripsi atau di channel. Buku yang sangat menginspirasi, buku yang sangat bagus karena kita dibawa masuk ke dalam alur cerita buku ini, seolah-olah kita merasakan apa yang Dav rasakan. Kita merasakan kesendiriannya, kesakitannya, mencekamnya, gelapnya, pekatnya, kepedihannya. Semua hal yang dia rasakan yang harusnya tidak pantas Dav rasakan. Tetapi di balik itu semua, buku ini menjadi inspirasi agar kita ini tetap memiliki semangat, harapan, dan tekad yang kuat untuk bertahan hidup. Jadi yang tertarik silahkan cari di toko buku dan baca langsung kisahnya. Ini rekom banget, teman-teman yang suka baca pasti akan mengatakan ini salah satu buku bagus yang pernah dibaca. Oke, lanjut, kita langsung saja. Kemarin di part 1 sampai peristiwa dibakar di atas kompor, ya kan? Bayangkan anak kecil ya, usia 6 atau 7 tahun gitu, tapi dibakar di atas kompor hidup-hidup oleh ibunya sendiri. Dan benar terjadi ketika tangan Dav itu disuruh menempel di atas api yang menyala, dia begitu kesakitan, begitu luka bakar, gimana sih rasanya gitu kan ya, perih gitu kan, dia merasakan kulitnya itu melepuh. Kita kalau tidak sengaja terpantik api, misalnya api rokok yang kecil saja terasa sakit gitu, apalagi ini sengaja hidup-hidup dengan sadar diminta dibakar di atas kompor. Akhirnya terselamatkan pada saat itu karena Dav punya strategi untuk mengulur waktu, ya kan. Sampai akhirnya kakak-kakaknya datang setelah latihan pramuka. Akhirnya si Dav terselamatkan tuh. Dia rela dipukuli berapa puluh kali pun, yang penting tidak dibakar di atas kompor. Nah, sejak kejadian itu Daphne tidak boleh lagi menggunakan semua fasilitas yang ada di rumahnya, tidak boleh. Dia dikasih koran untuk alas tidur, dan dia tidur di dapur di samping kandang kucing keluarganya. Dan ini tidak berlangsung lama, mungkin 3-4 atau seminggu gitu ya. Kemudian Dav pindah lagi di basement. Jadi tinggalnya itu di basement, di lorong bawah tanah. Kalau di luar negeri itu ada bawah tanah ya. Dia tinggal di situ yang gelap, yang pekat. Nah, di sini mental Dav sudah benar-benar kena ya. Dia kebingungan dengan kesendiriannya, kenapa diperlakukan seperti itu gitu kan. Dia ada di keluarga itu, tetapi keberadaannya tidak dianggap ada. Dan lanjut ceritanya, setelah kejadian dibakar di atas kompor itu, Dav kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena pada saat itu ibunya sudah lupa untuk memberi dia makan. Ibunya sudah lupa untuk ngasih dia makan. Dav tuh sudah terbiasa tidak makan 3 hari. 3 hari tidak makan tuh biasa. Luar biasa kan? Kalau dia dapat sarapan, itu berarti dari sisa-sisa makanan sarapan keluarganya, entah itu saudaranya atau siapa gitu ya di keluarganya yang tidak habis, baru dimakan tuh sama si Dav.
Kalau tidak ada sisa-sisanya berarti tidak dapat makan juga. Kalau makan malam sudah tidak pernah dapat, sudah lupa ibunya. Nah, akhirnya karena dia kelaparan itu kan, awalnya dia cuma bisa berdoa berharap mungkin besok diberi makan, mungkin besok dapat jatah makan, sambil membayangkan hamburger. Dia sering membayangkan hamburger yang besar yang penuh isinya gitu. Tetapi bayangan itu tidak mampu untuk mengenyangkan perutnya yang keroncongan kan. Nah, di sanalah Duff berpikir memiliki strategi untuk mencuri makanan dari temannya awalnya. Nah, disinilah konteks kesalahan yang kemudian semakin menjadi-jadi ibunya ya. Ya, karena kita tahu dalam kondisi normal mencuri itu tidak baik gitu kan, tapi harus Duff lakukan. Awalnya besok harinya di sekolah pagi-pagi, dia sebelum masuk sekolah itu dia sudah curi makanan temannya. Jadi di bekal temannya itu dia makan, dia curi, dia makan. Berhasil. Satu kali, dua kali, tiga kali berhasil. Sehari, dua hari, tiga hari berhasil, tetapi tidak berlangsung lama. Karena pada akhirnya semua orang di sekolahnya tuh tahu, teman-temannya tahu, gurunya tahu bahwa yang mencuri makanan itu Duff gitu. Jadi label Duff si pencuri itu mulai nempel ke badannya. Duff si pencuri gitu kan. Nah, berubah lagi strateginya mencuri dari kelas lain. Dia pikir tidak banyak orang yang kenal dia gitu kan. Akhirnya dia curi dari kelas lain. Sama juga berhasil, sehari, dua hari, sekali, dua kali, tiga kali berhasil. Tetapi tidak berlangsung lama. Semua yang ada di sekolahnya, katakanlah gitu ya, entah gurunya, kepala sekolahnya, teman-temannya tahu bahwa yang mencuri makanan pasti Duff, gitu. Duff si pencuri. Nah, kemudian ada satu guru yang tertarik, ada satu guru perawat kalau tidak salah ya, itu tertarik dengan kasus Duff karena dia curiga gitu ya, kenapa Duff mencuri makanan, kenapa banyak luka di sekujur tubuhnya, kenapa bajunya tidak pernah ganti 2 tahun atau 3 tahun itu tidak pernah ganti, cuma sampai bolong-bolong, sampai robek-robek gitu kan. Ada apa dengan Duff? Kemudian kasusnya ini dicatat dengan oleh si guru perawat tadi, dicatat. Nah, pada akhirnya akan diundang tuh orang tuanya kan ke sekolah karena si Duff mencuri tadi. Akhirnya si ibunya diundanglah ke sekolah. Tapi seperti biasa karena si ibunya tuh sudah jago acting mungkin ya, waktu diundang ke sekolah dia biasa saja gitu, seperti ibu sewajarnya gitu, yang sayang sama anak-anaknya, yang bertanggung jawab gitu kan. Tidak ditemukan bukti bahwa dia melakukan penganiayaan atau kekerasan gitu. Dan akibatnya di rumah Duff mendapatkan double pukulan yang bertubi-tubi dan lain sebagainya dari ibunya itu. Kemudian ceritanya sampai hampir 10 hari dia tidak diberi makan. Ibunya sudah benar-benar lupa untuk ngasih dia makan. Bayangin aja 10 hari anak kecil itu gitu ya, di bawah 10 tahun mungkin tidak dikasih makan 10 hari. Satu-satunya cara hidup dia itu minum air dari keran langsung. Jadi di basementnya itu ada keran, dia mangap langsung ke kerannya, dia kucurin tuh air dari keran langsung sampai dia kembung. Itu satu-satunya cara Duff bertahan hidup untuk memenuhi perutnya gitu, mengisi perutnya dengan air sebanyak-banyaknya. Dan dia berpikiran bahwa dia tidak mungkin bisa hidup atau bertahan 1 hari lagi. Akhirnya dia buat strategi nih ceritanya. Dia buat strategi ingin mencuri makanan di toko luar sekolah ceritanya, di toko luar sekolah. Nah, dia susun matang-matang tuh rencananya. Anak usia 6 tahun, kalau 6 atau 7 tahun itu ya, sudah bisa memperkirakan berapa jumlah langkah kaki dari sekolah dia ke toko itu, berapa menit yang diperlukan. Dia harus ada di toko itu berapa lama.
untuk pulang kembali ke sekolah berapa lama, itu dia perhitungkan matang-matang. Enggak sehari 2 hari loh, dia merencanakan itu seminggu. Sampai dia benar-benar yakin rencananya itu berhasil. Tetapi ada satu yang belum dia punya. Apa itu? Keberanian ceritanya. Dia yakin rencananya pasti berhasil, dia pasti bisa mencuri makanan, tapi dia belum berani buat melakukannya gitu. Tetapi ya tadi, karena desakan, dia berpikirnya tidak mungkin untuk bertahan 1 hari lagi. Akhirnya dia memberanikan diri untuk curi makanan. Nah, begitu bel sekolah bunyi, net, dia langsung lari ke warung target tadi itu yang mau dia curi. Ternyata perhitungannya salah. Jaraknya itu hanya setengah perkiraan dia. Tetapi hebatnya dia berhasil curi makanan itu. Dia berhasil curi makanan dan kembali lagi ke sekolah. Nah, sampai di sekolah, makanan hasil curiannya itu dia sembunyikan tuh di tempat sampah dekat toilet ceritanya. Dia sembunyikan, kemudian belajar lagi seperti biasa. Sekolah pulang, si Dav mampir kan ke toilet, tujuannya mau ngambil makanan tadi. Sayangnya tempat sampah dekat toilet itu sudah dibersihkan oleh penjaga kebersihan. Dia nyesel dong setengah mati ya kan. Dia udah merencanakan matang seminggu, dia sudah punya keberanian dan dia sudah berhasil curi makanannya, tapi dia tidak bisa menikmati hasil curiannya itu. Dia nyesel kan di situ. Akhirnya berubah lagi strateginya. Besoknya itu dia nyuri dari kantin sekolah, mencuri makanan beku dari kantin sekolah. Sama juga seperti awal, berhasil 1 kali, 2 kali, 3 kali berhasil, tetapi ya semua orang akhirnya tahu. Dan selain mencuri, dia juga sempat untuk mengemis makanan di tetangganya. Naasnya, ibunya selalu tahu apa yang Dav kerjakan, ibunya selalu tahu. Sampai suatu hari pulang ke sekolah, di rumah ibunya marah-marah dan minta Dav tuh mengeluarkan semua yang ada di perutnya, karena ibunya yakin Dav di sekolah pasti nyuri gitu. Jadi tangannya itu disuruh masuk ke mulutnya ya, dirojok-rojok gitu, sampai dia makanan yang tadi siang dia makan di sekolah itu keluar semua. Untuk apa? Untuk dibuktikan ke ayahnya, untuk dibuktikan bahwa Dav anak nakal gitu. Dan gilanya ya, jijiknya gitu, si makanan yang sudah dikeluarkan tadi diminta untuk dimakan lagi. Wow, sampai seperti itu perjuangan dia. Dan dia mau tidak mau, karena tidak punya kekuatan dan daya apapun, ya menuruti apa kata ibunya, apa mau ibunya gitu, sampai ibunya puas. Sudah selesai lah itu. Sampai pernah satu ketika ibunya ngasih dia makan malam, bilang begini, kamu punya 2 menit untuk menghabiskan makanan ini. Tetapi belum juga sampai ke mulutnya, makanan itu beserta piringnya ditepis sampai jatuhlah, berantakan, piringnya pecah gitu kan. Dav di situ diam saja, tidak mengerti, dia mengeluarkan air mata gitu ya, termenung. Kenapa melakukan ini ke saya gitu? Kenapa saya diperlakukan seperti ini gitu? Saya cuma mau makan gitu. Kenapa tidak boleh? Kenapa jahat sama saya gitu kan? Besok-besoknya semua pekerjaan rumah Dav yang mengerjakan dan diberi waktu. Kalau saja telat 1 detik, 1 menit, ibunya selalu mengancam tidak dapat makanan. Kubunuh kau begitu. Selalu mengancam seperti itu. Sampai akhirnya ceritanya keluarga ini piknik. Tapi Dav tidak boleh ikut bermain bersama saudara-saudaranya atau ayahnya. Dia cuma duduk di pinggiran gitu. Kemudian dia ditarik sama ibunya dan disuruh apa? Disuruh makan popok kotoran yang ada di popok adiknya itu.
makan, makan, habiskan itu. Ibunya bilang gitu. Si Dav nggak mau dong ya, masa makan kotoran kan. Adiknya tuh masih bayi, Russell namanya, masih bayi ceritanya, dan dia disuruh makan kotoran yang ada di popok itu, bekas kompol gitu kan dan lain sebagainya ya. Dav menolak, tidak mau, menutup mulutnya rapat-rapat, tapi karena ibunya ya besar gitu, punya tenaga yang lebih besar gitu, lebih kuat, akhirnya si popok adiknya itu ditempelkan dong ke mukanya, ke muka Dav. Dia menutup mulutnya rapat-rapat sambil menangis, tapi tetap dilepotin sama kotoran yang ada di popok. Nangis pasti, menjerit-jerit, menahan-nahan untuk tidak makan itu gitu ya. Sampai adiknya nangis tuh, yang bayi itu. Artinya ibunya kan harus menenangkan adiknya dulu ya. Setelah adiknya tenang, tidak selesai berlanjut, ternyata si popok yang kotor itu ada banyak, nggak cuma satu. Habiskan. Ibunya masih seperti itu. Dia ya lagi-lagi sampai ke mulutnya, sampai ke mukanya gitu, dilepetin gitu ya, sampai sebegitunya. Dan itu selesai ketika keluarganya datang ke rumah. Kalau sudah ada keluarganya ke rumah, selesai, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Seperti ya udah aja selesai, nunggu ada adegan lagi, kejadian lagi, dihukum lagi. Nah, lalu ada yang menarik lagi. Siang hari ini, cerita siang atau sore gitu ya, Dav tuh sedang mencuci di rumah nih, sedang mencuci piring, sisa-sisa makan keluarga. Ibunya datang, cepat selesaikan, dia bilang, cepat selesaikan, kalau tidak kubunuh kau. Nah, ibunya datang ke dapur, kemudian ambil pisau, ceritanya bawa pisau. Tapi Dav sudah tidak dipikirkan tuh ancaman-ancaman seperti itu, karena memang sudah dari berapa minggu yang lalu ibunya sering bilang gitu ya, jadi udah aja lah, dianggap apa gitu. Nah, sialnya ada adiknya yang masih kecil itu tuh, rewel mungkin ya, narik kaki ibunya sampai hilang keseimbangan, terhuyung, dan pisau yang ada di tangannya tuh tancap ke bawah perut Dav. Seketika gelap, darah mengalir, jatuh. Ibunya kaget ceritanya. Entah itu sengaja atau kecelakaan gitu ya. Yang jelas pisau itu nusuk tersebut ke perutnya. Nah, setelah itu dirawatlah Dav ceritanya, dikasih pertolongan pertama. Nah, ibunya memang handal, ahli untuk hal-hal seperti ini. Kalau di sini mah mungkin dibersihkan gitu ya, dikompres, dibersihkan, dikasih obat merah gitu ya, mungkin diperban gitu. Sungguh terlalunya ketika sudah diperban itu dan Dav sadar, ibunya bilang gini, kamu punya 30 menit untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Kalau tidak diberi makan. Sambil menahan sakit, baru sadar menahan sakit karena baru ditusuk, dia tetap menyelesaikan cuci piringnya. Dav sempat mengadu ke ayahnya, tapi ayahnya bahkan tidak melirik. Kamu selesaikan saja pekerjaanmu. Di situ Dav kecewa sih sama ayahnya. Ayahnya satu-satunya harapan dia ya. Dulu masih sering menyelundupkan makanan untuk Dav diam-diam. Sering membela Dav, tapi Dav tahu pada akhirnya yang terjadi adalah cekcok antara ayah dengan ibunya, dan ujung-ujungnya selalu Dav lah yang disalahkan, sampai ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa, pasrah, lebih sering di luar rumah gitu, jarang pulang. Sama juga ayah ibunya ini sering mabuk-mabukan, sering minum air keras. Akhirnya dengan rasa kecewa, dengan rasa sakit baru ditusuk, Dav melanjutkan pekerjaannya. Pelan-pelan sekali, dia udah sangat menderita mungkin pada saat itu. Dan yang paling dia benci itu setelah mencuci piringnya harus ditaruh di rak yang
dia harus jinjit gitu. Nah itu terasa banget tuh ke lukanya. Sudah, ceritanya selesai. Apakah dibawa ke dokter? Tidak, tidak dibawa ke dokter. Setelah itu Duff balik lagi ke basement, dia harus merawat lukanya sendiri. Gimana caranya? Waktu itu dia nangis nangisnya, tetapi dari situ juga dia janji, kalau kamu nangis berarti kamu kalah gitu. Tidak ada alasan untuk nangis, kamu tidak bisa menangisi diri kamu sendiri. Kamu harus berjuang hidup untuk diri kamu sendiri. Urus luka kamu sendiri gitu. Akhirnya dia pakai baju kotor, dia gigit gitu kan supaya tidak terlalu perih, dan bekas luka ini sudah mulai infeksi, ceritanya sudah mulai infeksi, sudah ada nanahnya. Dia bersihkan sendiri tuh. Dia bersihkan sambil ngigit gigit kain gitu ya, kain. Dia bersihkan sendiri. Kalau sakit sudah pasti sakit ya, cuma entah gimana lah pokoknya sudah nggak dirasa mungkin sama Duff. Sampai seperti itu kisahnya. Dan masih panjang, masih banyak kisah-kisah selanjutnya. Buku ini keren banget. Gimana akhir kisahnya? Mungkin kita akan berlanjut di part 3 supaya tidak terlalu panjang juga ya. Yang jelas, sorry, ini buku salah satu buku yang rekom banget untuk dibeli kemudian dibaca, karena dari buku ini kita banyak dapat pengetahuan, pelajaran yang sangat bermakna. Gimana kelanjutan kisah Duff? Apa yang diterima Duff setelah sudah dibakar kemudian ditusuk? Masih banyak, dan selesai, insya Allah diselesaikan di part 3 ya, sampai finish. Satu part lagi berarti. Terima kasih buat yang sudah hadir, yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share. Kalau ada referensi buku juga bisa tulis di komentar buku apa yang ingin dibacakan story-nya. Mudah-mudahan semuanya menikmati. Sampai jumpa lagi. Dah.